Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan. Kerasupan ya? Iya, Sangat tepat. kerasukan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Saya miris ketika ada orang yang mempercayai itu adalah ruhnya Mbak Vina. Karena yang namanya ruh orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan. Ya, mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzakh. Ini sudah dijelaskan Quran di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kesurupan itu penyakit. Ya, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genep. Iya kan? Misal nih, Belum sadar gitu. belum sadar. Korin tuh bisa menyerupai sosok manusia nggak? Bisa. Bukan hanya korin, semua jin. Oke. Namanya jin namanya ghul. Al-ghul, jamaknya ghilan. Kalau yang betina namanya si'lah. Itu bisa mengcopy wajah orang, bahkan sebadan-badannya dia copy bisa. Om Ahmad Season 5 live dari Banyumas. Urip iku urip. Urip iku urip. Hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Jadi guys, kemarin itu banyak banget yang request, Bang, tolong dong bahas kasus Vina lagi. Bang, tolong bahas kasus Vina dari sudut pandang yang berbeda. Sabar dulu guys, karena gue harus cari narasumber dengan keilmuan yang tepat. Dengan harapan nih, ketika kalian nonton Paralang atau Erjal Satset dapat sesuatu lah dari video tersebut. Hari ini kita akan membahas sebetulnya arwah gentayangan itu ada apa enggak. Sebetulnya jin itu bisa ngasih info atau petunjuk nggak sih untuk mengungkap sebuah kasus. Kebetulan di samping gue udah ada Ustadz Faizal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Pak, udah dijamu lagi nih. Sami-sami. Kita langsung aja kali Pak Ustadz ya. Nah kemarin itu viral di salah satu akun Instagram. Jadi Linda itu katanya kesurupan Vina lagi. Setelah 8 tahun tragedi kelam itu terjadi. Nah kita tonton dulu kali videonya Pak Ustadz ya. Sini. Nah ini Pak Ustadz. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Tanggapannya gimana Pak Ustadz? Setelah 8 tahun disebut kesurupan Vina lagi. Wallahu a'lam ya. Saya belum pernah ketemu langsung dan belum menganalisa kasusnya lebih dalam. Karena sejujurnya saya tidak mengikuti kasus ini secara detail. Cuma tahu aja karena ada filmnya. Adapun kasusnya dari awal saya hanya tahu secara umum. Tapi dari yang tadi saya lihat, Mbak Linda kesurupan seperti itu, ya saya prihatin. Pertama kali saya prihatin. Ya karena yang namanya kesurupan itu kan penyakit. Nggak ada orang yang mau kesurupan. Yang kedua, saya miris ketika ada orang yang mempercayai itu adalah ruhnya Mbak Vina. Karena yang namanya ruh orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan. Ya, mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzakh. Ini sudah dijelaskan Quran di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jadi mereka akan selalu di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Yang dapat nikmat kubur, ya dia akan nikmat. Yang dapat siksa ya demikian, disiksa di dalam kubur.
Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa Mbak Linda ini kesurupan ruh dari sahabatnya atau dari temannya, maka ini wajib disangsikan. Tidak benar. Nah, lalu siapa yang ngerasuk? Ya bisa jadi itu jin, atau rekaman alam bawah sadarnya beliau, atau mungkin ya perlu dicek juga secara psikologi oleh para psikolog. Khawatir ada PTSD, ya kan, post traumatic stress disorder karena trauma, bisa juga karena mungkin ya gangguan-gangguan yang lainnya, kan bisa saja. Nah makanya ini mesti diteliti dengan seksama, harus hati-hati dan tidak mudah menyimpulkan. Saya dalam hal ini belum bisa berkata banyak karena yaitu saya belum pernah ketemu beliau juga dan nggak tahu gimana asal usulnya. Yang saya tahu sebelum kemarin live sama salah satu TV, ya, saya melihat ada keluarganya yang mengatakan bahwa beliau ini memang sering kesurupan dari kecil. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Udah sering dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya, iya begitu. Dan memang keluarganya sedang berikhtiar supaya Mbak Linda ini sembuh dari kesurupannya. Nah makanya kan berarti keluarganya sebenarnya risih atau merasa terganggu kalau memang Mbak Linda terus-menerus kesurupan seperti itu. Maka saya cuma kasih statement bahwa yang namanya kesurupan itu penyakit, Mas. Oke. Terlepas itu jin apa, saya nggak urusan. Tapi yang jelas itu penyakit dan bukan dari roh orang yang sudah meninggal. Berarti bisa saya ambil kesimpulan ya, ketika manusia itu meninggal, ruhnya itu nggak bisa balik lagi ke jasadnya gitu, atau ke jasad orang lain gitu. Iya. Pada saat itu ya, jangan kan 8 tahun gitu loh. Pada saat meninggal aja udah nggak bisa balik lagi. Nggak bisa. Ya itu, secara logika kan agak rancu. Kalau memang roh manusia bisa balik lagi ke tubuh, ke jasad, ya jasad fisik ini, kenapa tidak kembali ke tubuhnya sendiri kemudian hidup lagi? Kenapa harus nyari mediator, direkam lagi? Ya di sini banyak sebenarnya kerancuan-kerancuan itu. Kalau memang dikatakan itu adalah ruh dari yang bersangkutan, ya saya doakan moga-moga Mbak Vina diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Ya, turut prihatin juga. Dan kalau memang betul itu terjadi, semoga keadilan didapatkan juga oleh Mbak Vina gitu. Amin, amin. Berarti di dalam Islam tuh clear Pak Ustadz ya? Nggak ada arwah gentayangan? Nggak ada. Clear. Yang ada jin. Oke. Ya. Nah kalau ada orang Islam percaya ada arwah ruh gentayangan itu gimana Pak Ustadz? Ya akidahnya melenceng. Oke. Ya, karena berarti kan menyelisihi Quran. Emang dia lebih tahu dari Quran? Dia lebih tahu dari Rasulullah. Kok bilang ruh gentayangan itu ada, menerobos apa yang sudah digariskan secara jelas, secara gamblang di dalam Quran dan sunnahnya Nabi. Yang ada itu jin korin. Itu pun tidak ada dalil dari Quran, dari hadis. Jin korin itu bisa dipanggil, diundang, dimasukkan ke dalam tubuh. Hanya sekedar hipotesis dari ulama saja. Ada beberapa ulama yang mengatakan jin korin bisa dimasukkan dengan ritual untuk masuk ke dalam tubuh. Ya, itu pendapat ulama, hipotesis bukan dalil. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya namanya hipotesis ya. Iya. Oke. Nah berarti kalau dalam kasusnya Vina ini, waktu itu kan kesurupan Linda itu seakan-akan menjadi petunjuk gitu loh. Kalau ternyata Vina ini dihabisi secara keji gitu ya. Berarti itu apa Pak Ustadz? Jin korin kah? Jin usil atau gimana? Wallahu alam. Saya belum berani memastikan itu apa. Yang penting ya setan, itu aja. Secara garis besar, mau itu jin korin atau khodam dari leluhurnya atau mungkin setan yang masuk ke dalam tubuhnya, apapun itu kita ambil dari bingkai yang besar itu adalah setan. Karena setiap jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu disifati setan sama Rasulullah. Ya, bukan jin secara netral lagi, bukan. Yang netral itu kalau di luar tubuh. Tapi kalau sudah masuk itu setan. Ya, otomatis wong kita kalau misal dapat informasi dari orang fasik, orang yang jahat, kita nggak boleh langsung mempercayai, betul nggak? Apalagi ini setan yang sudah benar-benar
jahat dan nggak kelihatan. Kita nggak bisa tahu gimana kesehariannya, ya kan? Dia jujur atau tidak. Wong yang sesama manusia aja kita kadang sering dibohongi. Apalagi jin yang nggak kelihatan, begitu. Tapi pernah ada nggak sih Pak Ustadz ya kasus-kasus dari zaman dulu gitu ya? Jin itu membantu untuk mengungkap sebuah kasus gitu. Yang ada justru mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Ketika ada kasus pembunuhan, ya Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Ini mukjizat. Mukjizat itu khusus Nabi dan Rasul. Ya, kata Allah, ambil tulang dari sapi yang disembelih itu. Kemudian pukulkan itu ke tubuh mayat yang sudah meninggal. Tiba-tiba Allah bangunkan itu mayatnya, dihidupkan. Kemudian mayat ini mengatakan, aku dibunuh sama keponakanku. Kemudian meninggal lagi. Ini mukjizat ranahnya, nggak bisa ditiru-tiru. Ya, jadi kalau jin yang mengungkapkan kasus, kalau dari dalil ya, Quran maupun hadis, saya belum menemukan. Ya, barangkali tidak ada. Berarti kalau ada orang kesurupan gitu ya, omongan si jin itu atau setan tidak bisa kita percaya Pak Ustaz? Nggak bisa kita percaya mutlak 100%. Bukan berarti nggak boleh dipercaya sama sekali. Karena di zaman ini nggak ada yang memberikan validasi dia itu jujur atau enggak. Kalau di zaman Rasul kita percaya, kita bisa tanya ke Rasul. Kayak Abu Hurairah tuh. Waktu jinnya ngambilin kurma di barang gudang zakat itu, ditangkap sama Abu Hurairah 3 kali. Jinnya nih? Iya, ditangkap karena dia udah mewujud, memadat fisiknya. Seperti manusia? Seperti manusia. Kemudian ditangkap, di hari yang ketiga dia, Abu Hurairah kesel kan, kamu nggak bakal tak lepaskan lagi. Katanya kemarin cuma buat nafkahi keluargamu, kok ini bolak-balik gitu. Tuman misalnya gitu kalau orang Jawa kan. Akhirnya diikat, kemudian jinnya merengek, setannya nih. Tolonglah lepaskan, nanti aku akan ajarkan kepada kamu sesuatu yang kalau kamu amalkan ini bisa membuatmu terhindar dari gangguanku dan kaumku. Akhirnya setuju, ya Abu Hurairah setuju, dilepaskan. Jin ini mengajarkan baca ayat kursi sebelum tidur. Nah ini dikonfirmasi kan, datang ke Rasul. Wahai Rasul, kemarin tawananku, yakni setan ini, mengajarkan aku suatu bacaan yang katanya kalau aku baca setan akan kesusahan untuk menggodaku. Apa itu? Ayat kursi. Nah, kata Rasul, sodakoka. Hari itu dia jujur sama kamu. Wahwa kadub. Tapi dia itu sangat pendusta. Kata Rasul. Lah sekarang kita siapa yang bisa memvalidasi dia jujur atau enggak? Jadi ya kita hanya sebatas mendengarkan, jangan dijadikan pedoman. Apalagi kalau berurusan dengan masalah hukum. Ya, karena bahaya. Misal nih, saya ini kan praktisi. Nggak sekali 2 kali mendapati orang yang kesurupan kemudian nuduh orang lain melakukan pesugihan. Kalau saya amini, saya jadikan itu pedoman, bisa bahaya. Bisa jadi keributan antara 2 keluarga, bahkan keributan antar kampung. Gimana kalau dia misalnya yang melakukan pesugihan itu ternyata tidak benar, digeruduk massa, dihakimi, misal langsung dengan penghakiman itu sampai meninggal, lah dosanya kan berapa banyak dosa yang harus ditanggung. Makanya itu karena setan itu sukanya memercikan api, memantik api permusuhan, semestinya kita mesti tahu dong, di Quran sudah dikatakan itu, bahwa setan sukanya menyuruh kamu dalam keburukan, kekejian, dan permusuhan. Ketika dia mengucapkan, aku dikirim fulan, dia yang melakukan santet, aku dikirim. Aku dikirim fulan karena ini dijadikan tumbal untuk dia itu kaya raya. Ya otomatis hal yang semacam ini nggak bisa kita percaya 100%. Ini bukan hanya untuk kasus Mbak Vina saja, enggak. Tapi kasus yang lebih umum. Berbahaya sekali. Berarti sering Pak Ustadz ya, lagi kesurupan gitu, menangani kasus ruqyah, terus dia bilang bahwa itu orang itu pesugihan gitu. Sering nyebut-nyebut nama orang. Baru kemarin saya menemukan kasus di Ponorogo, itu juga gitu. Katanya pesugihan. Si orang yang di ruqyah? Ya, yang di ruqyah.
Dia kesurupan, menyebut nama orang, katanya dia adalah tumbal dari pesugihan orang itu. Terus saya teliti, saya cek, kenapa emang kok dikatakan ini pesugihan? Semua sekeluarga itu sakit perut. Ya jelas saja sakit perut. Mohon maaf, di rumah itu nggak ada toilet. Dindingnya itu dari anyaman bambu, yang ruas-ruasnya itu bolong-bolongannya agak besar. Ya tentu ketika malam, terpaan angin gunung itu kan kenceng, dingin, dan akan membawa patogen angin dingin masuk, nyerang limpa, nyerang lambungnya, ya bermasalah. Ya gitu, kita harus analisis sampai situ. Nggak bisa langsung katakan, oh iya itu kena tumbal, bahaya, ini bisa jadi pemantik api permusuhan lebih besar. Nah ini kayak gini ini kan termasuk isu ya apa contoh kasus orang yang mempercayai apa yang dikatakan oleh jin. Jadi begini Mas, mohon maaf ini saya lanjutkan sebentar. Orang kesurupan kan penyakit, tadi kita sudah sepakati itu ya. Kesurupan itu penyakit ya. Ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genep. Iya kan? Misal nih, Belum sadar gitu. belum sadar. Misalnya, nah tim saya itu Mas Danang lagi ngelindur ngomong, HP ku dicuri sama Mas Reno misalnya. Jadi dia lagi ngelindur itu, belum bangun sepenuhnya. Kira-kira sikap kita sebagai orang yang punya nalar yang sehat, percaya nggak sama omongan orang lindur? Lagi ngigo. Ya lagi ngigo, lagi ngelindur, nggak bisa kita percayai. Sama orang kesurupan gitu. Kan ketika dia ngomong, dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Ngomong aja sambil merem kan tadi yang di video. Nggak sadar. Nggak sadar, kok bisa dipercaya? Dipercaya 100% gitu ya. Nah ini yang apa istilahnya berbahaya. Secara hukum fikih pun tidak boleh mengambil persaksian dari orang yang sedang hilang kesadarannya. Oke. Nah, tadi menarik juga nih kita bahas tentang jin korin Pak Ustadz ya. Kan setiap manusia itu punya pendamping jin korin gitu ya. Dimana sampai manusia nanti meninggal gitu. Nah ketika manusia itu meninggal, jin korin itu apa meninggal juga, apa jangan-jangan dia masih tinggal sama keluarga kita gitu? Nah ini nggak dijelaskan dalam dalil ya. Pada dalilnya yang penting kita tahu bahwa yang namanya korin ini anak buah iblis. Dia setan, tapi tingkatannya itu, tugasnya itu hanya untuk membisikkan perkara-perkara kemaksiatan di dalam hati. Ketika manusia meninggal, dia lepas. Kemungkinannya, wallahu a'lam bishawab, dia bisa balik ke koloninya bersama para setan-setan iblis itu ya. Lah, hakikatnya gimana? Sejatinya kita nggak ada yang tahu. Makanya ketika ada orang tuh yang katanya bisa manggil korin, dimasukkan melalui mediator. Coba saya tantang. Saya punya banyak pasien yang mudah kesurupan. Coba dia yang katanya ngaku bisa mediumisasi, ambil korinnya Mbak Vina, masukkan ke pasien saya. Sama nggak persaksiannya? Saya mau nanya berapa ukuran sepatunya, siapa nama ibunya, siapa nama mbah buyutnya. Kalau memang ada orang yang benar-benar bisa mengklaim bisa mediumisasi, menarik korin. Karena itu nggak bakal bisa. Susah. Karena itu kan setan. Dia mewujud wajah orang yang diikutinya selama bertahun-tahun. Semua jin juga bisa. Misalnya ada jin yang update tuh, melihat, oh fotonya seperti ini, dia copy. Bisa. Nggak mesti korinnya dari orang yang sudah meninggal. Nah ini, atau nggak usah Mbak Vina deh. Saya mau minta panggilin korinnya Mbah Putri saya. Saya kangen banget sama beliau. Nenek saya. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Coba masukin ke mediator. Nggak usah mediator dari saya deh, mediator dari dia sendiri. Saya mau tanya informasi dan rahasianya Mbah Putri saya. Kalau memang itu betul-betul korinnya beliau. Iya ya, saya juga pengen tuh nenek saya masih punya warisan nggak gitu ya? Ya siapa tahu nyimpen di tanah gitu kan. Nah iya, coba kalau memang, karena banyak tuh dari orang-orang yang masih ngeyel. Wah Faizar ini nggak tahu hal gaib. Lah emang setahu apa sih dirimu? Iya kan? Kita nggak boleh mengklaim mengetahui perkara gaib. Ya, yang memang itu gaibnya urusan gaib mutlak. Barzakh ini mutlak kita nggak tahu. Tentang alam kematian itu mutlak. Kecuali kalau gaib nisbi ya, yang relatif kayak misalnya alam jin, sihir, tanda-tandanya di tubuh. Itu sebagian orang
bisalah mempelajarinya dari beberapa literatur kitab-kitab para ulama berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris mereka, studi empiris mereka. Nah ini, tapi kalau soal alam gaib, mana ada studi empiris tentang itu? Kecuali mati dulu kan? Iya nggak? Iya. Nah iya. Makanya dari itu Mas, ini moga-moga teman-teman bisa memahami dan membedakan mana gaib yang sifatnya mutlak, mana gaib yang sifatnya relatif. Tapi kita balik lagi ke Qorin Pak Ustadz. Qorin tuh bisa menyerupai sosok manusia nggak? Bisa. Bukan hanya Qorin, semua jin. Oke. Namanya jin namanya Ghul. Al-Ghul, jamaknya Ghilan. Kalau yang betina namanya Si'lah. Itu bisa mengcopy wajah orang, bahkan sebadan-badannya dia copy bisa. Dia copy paste gitu. Klik langsung wujud. Ya. Oke, jadi bisa jadi ya. Nggak mesti Qorin. Jin apapun gitu ya. Makanya kalau kita lihat film-film gitu kan ada ketika meninggal si sosoknya ini datang lagi gitu seperti mengantu ya. Berarti bisa jadi jin Qorin atau jin yang lainnya gitu ya. Iya, dan itu sudah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Ahmad bin Abdul Malik Az-Zaghabi di dalam kitabnya. Dua ulama ini yang mengatakan bahwa penampakan mayit ya itu kerjaan dari Qorin. Tapi saya katakan itu hipotesa saja, bukan dalil. Oke. Apakah semua jin Qorin itu kafir Pak Ustadz? Jelas, kecuali Qorinnya Rasul. Oh, Rasulullah punya jin Qorin? Semua orang. Ada itu dalam hadisnya Bukhari. Jadi ketika Sayyidah Aisyah merasa cemburu, ketika itu beliau Rasulullah SAW keluar dari rumah ibunda Aisyah, dibuntuti kan, pikirannya mau ke rumah keluarga beliau yang lain. Kemudian ketika di pemakaman Baqi di Madinah, beliau berhenti untuk berdoa, mendoakan si mayit dan merenung tentang kematian di situ. Ketahuan kamu kenapa ngikuti saya? Apakah kamu dikuasai rasa cemburumu? Apakah kamu didominasi sama setanmu? Loh, kaget kan ibunda Aisyah. Loh, emang aku ada setannya? Kata Rasul, semua manusia ada setannya. Engkau juga wahai Rasul, aku juga ada. Tetapi Allah telah mengislamkan Qorinku. Nah, ini ada tadi dalil-dalil tentang Qorin banyak sekali. Jadi dia itu kafir sudah. Berarti kan jin Qorin itu pembisiki yang sesat bagi manusia gitu Pak Ustadz ya. Tapi bisa nggak menyakiti manusia? Kalau nyakiti enggak. Dia cuma bisa membisikkan saja. Oke. Kalau nyakiti sama sekali dia bukan ke situ dia. Oke. Memberitahu jalan untuk setan lain, nah itu bisa juga. Maksudnya gimana Mas? Misalnya setan dari sihir atau apa mau masuk melalui celah apa, dia komunikasi sama Qorinnya. Ini ada asar dari Ibnu Abbas seperti itu. Jadi dia itu bisa saling berbicara antara Qorin satu dengan Qorin yang lain. Dzunun al-Misri juga pernah mengecek orang yang Qorinnya, dia bisa bercakap-cakap dengan Qorinnya sendiri. Itu kan kasusnya ibaratnya 1:100 mungkin itu. Maksudnya bisa ngomong sama Qorinnya. Nah, Qorinnya dia bisa komunikasi dengan Qorin orang lain. Jadi Dzunun al-Misri ini pernah nguji, dia ambil beberapa kerikil, dia sudah hitung, dia genggam di tangannya, dimasukin ke kantong tuh. Kemudian ditanya, aku berapa kerikil yang ada di tanganku? Sekian. Dia bisa jawab, orang yang bisa komunikasi sama Qorin. Dia bisa jawab, tepat pula. Tapi yang namanya ulama ya, nggak mudah heran kan? Biasa aja itu doang. Akhirnya diuji lagi. Batu yang ada di kantongnya ini dilempar sebagiannya dan sebagiannya masih digenggam. Pindah ke tangan kiri, masukkan ke kantong. Sekarang berapa? Nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Tadi pertama bisa jawab kata gitu. Karena waktu pertama kamu ngitung, Qorinmu tahu. Qorinmu ngasih tahu Qorinku. Nah sekarang yang kedua kalinya kamu ngelempar nggak tahu tuh berapa batu yang kamu lempar ke belakang. Qorinmu nggak tahu karena kamu nggak tahu jumlahnya berapa. Ya karena Qorinnya dia nggak tahu, nggak bisa ngabarkan si Qorinnya yang ada yang bisa bercakap-cakap itu. Nah itu perkara Qorin memang jarang sekali dibahas secara terperinci ya. Hanya sebatas dia itu sebagai jin pembisik.
setan pembisik Iya. yang berjalan di aliran darah. Nah itu dia, pembahasan Korin juga naik gara-gara kemarin emang lagi viral kasus Vina Cirebon ya. Makanya hari ini kita wawancara Pak Ustadz Faizar ya. Semoga apa yang kalian tanyakan itu bisa terjawab di video kali ini. Nah kemarin juga sempat viral ya video Linda ya, waktu itu lagi diwawancara wartawan gitu. Dia menyatakan bahwa tentang kesurupan Vinanya gitu Pak Ustadz. Kita tonton dulu kali videonya. Sering kesurupan kayak gitu Mbak? Iya. Sering? Betul, iya. Punya indigo Pak? Dia ada indera keenam. Berarti kesurupan tuh tidak disengaja toh Mbak? Atau Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. berapa kali Mbak? Sering. Udah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, begitu. Mbak Linda jarak dari rumah Vina ke Mbak Linda jauh nggak sih Mbak? Lumayan. Berapa kilo? Nah tadi disebut bahwa beliau itu sering kesurupan gitu. Nah kalau seseorang yang gampang kesurupan itu disebabkan karena apa gitu Pak Ustadz? Banyak hal. Tapi kalau kita merujuk pada Al-Quran, itu sudah jelas di surat Al-Hajj ya. Ini sering saya sampaikan. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Allah hendak menjadikan gangguan setan itu untuk orang yang punya penyakit dalam hati dan hati yang keras. Nah, penyakit dalam hati ini kan bukan hanya sekedar penyakit kedengkian, ujub, sombong, bukan hanya itu saja. Tapi misalnya kesedihan, trauma yang mendalam, kekecewaan, ya, itu juga kan termasuk kesedihan, penyakit dalam hati, ya. Nah ini banyak dari kasus-kasus yang saya tangani di luaran sana, kesurupan dari lama sekali nggak sembuh-sembuh, ya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Paham ya maksudnya? Belum selesai dengan masa lalunya yang kelam, belum bisa move on dari kekecewaannya, ya kekecewaan karena mungkin dia dikhianati, ditinggal pergi begitu saja, tidak dianggap, tidak diharapkan. Itu yang banyak sekali yang saya temukan di lapangan. Makanya yang namanya ruqyah ini tidak bisa lepas dari psikologi, dari ilmu psikologi. Karena Al-Quran itu juga berbicara tentang psikis, jiwa manusia. Quran diturunkan itu kan untuk memperbaiki dan mengobati apa yang di dalam dada manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu dan syifa, ya, penyembuh untuk apa yang ada di dada-dada kalian. Ya maksudnya untuk jiwa kita. Nah, kebanyakan orang kesurupan kayak gitu bukan karena salah jinnya 100%. Jinnya keundang. Jin keundang. Ya, karena frekuensi kesadarannya yang menyamai dengan kesadaran dengan frekuensinya jin. Alamus sufli. Alam rendah alamnya mereka, alamnya jin itu yang beda dimensi. Ketika manusia tergoncang kejiwaannya, putus asa, ketakutan berlebih, kesedihan yang terpelihara, kesedihan mendalam yang terpelihara selama bertahun-tahun, amarah yang nggak kunjung mereda, ini bisa masuk ke alam situ. Kesadarannya bukan raganya ya. Sehingga akhirnya ngeblank, mudah dirasuki. Itu mau ditutup pakai ajian apapun ya nggak akan ketutup. Karena dirinya sendiri yang diselesaikan. Ya kan di Quran seperti itu mengajarkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak merubah seseorang sampai orang itu mau berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau bersungguh-sungguh dalam mencari jalan keridhaan kami akan tunjukkan jalannya. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya nggak akan diberikan jalan. Jangan mengandalkan peruqyahnya saja, dirinya juga harus punya niat yang kuat untuk berhijrah. Ya begitu. Berarti kalau tadi disebutkan sering kesurupan Vina gitu, saya tadi nggak tahu ya sering kesurupan itu kesurupan jin lain apa kesurupan hantunya Vina gitu. Berarti ya itu bisa jin Korin atau jin yang menyerupainya gitu Pak Ustadz? Iya, wallahu a'lam itu ya. Oke. Dan saya nggak pernah mengurusi itu. Oke. Nggak pernah mau berkecimpung dalam dunia ini jin dari mana. Pertama saya memang nggak tahu.
Kedua bodoh amat. Ya, kita kan nggak tahu hal gaib. Jin itu kan gaib ya, walaupun sifatnya nisbi, relatif. Tapi ketika mereka dalam kondisi yang tak kasat mata, kita nggak bisa deteksi. Nggak bisa deteksi. Memang fitrahnya mereka di situ. Ya, dan apa pentingnya kita tahu ini jin model apa? Korin kah, khodam kah, atau jin yang lainnya kah? Yang terpenting di sini kan tugas saya selaku peruqyah dan teman-teman peruqyah lainnya adalah mengobati manusianya, bukan ngurusin jin yang mengganggu. Ini yang selalu saya tekankan. Ya barangkali nanti ada teman-teman kok enggak diulik sih jinnya. Bukan urusan kita itu Mas Jin. Biar di alam dia sendiri. Kita punya alam. Gimana cara manusianya bisa terobati gitu. Ya. Kan yang sakit manusianya kan. Ya kita pikirin manusianya aja. Kayak misalnya orang kena virus influenza. Dan kita nggak harus tahu habis ini virus ini gimana ya kan perkembangbiakannya dan lain-lainnya lah. Kita kan jelas ngurusi manusia yang sakitnya, dirawat, ya kan. Kemudian apa yang cocok untuk meningkatkan imunitasnya, itu yang kita fokuskan, bukan ngurusi virusnya gitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, tadi kan disebutkan kalau salah satu penyebab orang gampang kesurupan itu adalah dirinya yang belum selesai gitu. Tapi ada nggak sih tipe-tipe orang yang gampang kesurupan gitu? Tipe orang gampang kesurupan, ya itu tadi. Nggak ada yang istilahnya dalam kondisi normal, jiwanya baik, jiwanya lagi tenang, kemudian badannya juga sehat, kemudian dia dirasuki jin, itu nggak ada. Ya, bukan nggak ada, jarang ditemukan. Misal begini, kalau misalnya Rasulullah pernah kena sihir, jiwanya nggak baik, ya itu khususiyah, beda lagi. Rasulullah juga pernah lupa waktu sholat zuhur beliau mengqosor, padahal nggak lagi hujan, nggak lagi safar, beliau lagi mukim, tiba-tiba kok sholat zuhur cuma 2 rakaat. Para sahabat nanya, wahai Rasul kok tadi zuhurannya cuma 2? Oh ya aku lupa. Ya tapi kan lupanya Rasul nggak terus-terusan nih, nggak kayak manusia di zaman sekarang. Sholat subuh juga pernah beliau laksanakan di sholat duha karena kecapean, Bilalnya ketiduran. Ya. Untuk apa? Supaya ada syariat di situ. Kita bisa mencontoh nih, kalau kesiangan apa yang harus dilakukan, kalau kelupaan sholat apa yang harus dilakukan, kalau kena sihir apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi manusia yang mudah sekali kesurupan itu ya selalu selaras dengan adanya gangguan di dalam jiwanya. Oke, yang itu tadi ya, salah satunya kecewa itu ya. Nah kalau misalnya saya kecewa sama kebijakan pemerintah gitu, Pak Ustadz bisa kesurupan. Oh beda case ya. Nah Pak Ustadz kan sering menangani kasus-kasus kesurupan gitu ya. Ada nggak yang paling parah gitu Pak Ustadz? Yang paling parah dan unik yang sedang saya tangani ini kasus seorang gadis dari Jawa Barat yang tidak hanya kesurupan tapi darah itu keluar dari pori-pori kulitnya. Itu saya tadinya menanyakan bagaimana diagnosis dari dokter, karena tentu dalam hal ini harus melibatkan medis. Ternyata beliau sudah ditangani di rumah sakit ternama di Jawa Barat, yang nangani juga para profesor, kelas-kelas profesor, guru besar, dan tidak ditemukan penyakit apapun. Saya kira tadinya itu bisa jadi hematohidrosis, keluar keringat darah, kan ada ya penyakit itu. Walaupun secara logika medis hematohidrosis belum terkuak apa penyebab utamanya. Ya. Akhirnya kita ruqyah. Masya Allah ketika di ruqyah itu sampai keluar kawat. Itu pengalaman saya yang sebelumnya saya belum pernah menangani orang yang sampai muntah kawat. Itu sampai muntah, keluar kawatnya, nyangkut di tenggorokannya, keluar gitu aja. Padahal tadi nggak makan kawat. Nggak ada sama sekali. Itu selalu sama kita kok, didampingi kita terus. Kawatnya segimana Pak Ustaz? Segini. Ada di video saya. Nah, keluar kawat. Ini pertama, ya. Jadi kalau yang semacam ini benar-benar kasus metafisik, Mas. Gaib. Di luar nalar kita. Muntah darah itu udah nggak hitungan. Keluar darah dari tangan, dari sini.
Wah, pas lagi kesurupan gitu. Iya. Muntah darahnya. Nah kalau lagi dalam kondisi biasa-biasa saja, keluar darah dari sini. Udah kayak orang habis dianiaya, keluar semuka itu darah isinya. Tapi bukan kanker darah, Ustaz. Bukan. Ya nggak ada hasil diagnosa apapun. Okay. Saya kan minta tuh rekam medisnya. Normal semuanya. Saya juga ini tawakal sama Allah. Ini sudah memang kasus-kasus yang harus Allah yang turun tangan. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya harus minta sama Allah. Ini kasus pertama. Sampai sekarang masih dalam pengawasan. Alhamdulillah sekarang sudah nggak keluar dari kulitnya, hanya lewat dahak ya keluarnya. Bukan kalau dari kulit sudah berhenti, alhamdulillah. Kalau pas kesurupan meracau gitu? Meracau. Ngomong apa gitu? Yang kesurupan nggak hanya dia, ibunya pun kesurupan. Dia bilang, ya itu seperti yang tadi saya bilang. Aku disuruh untuk menghancurkan keluarga kalian. Kan bikin stres, ya nggak? Misal dalam kondisi berjuang melawan penyakitnya, diomongin dia adalah korban santet, pasti kan pikirannya jadi overthinking tuh. Tuh jangan-jangan sihirnya diperbaharui lagi. Jadi makin was-was ya? Jadi makin was-was. Dan memang was-was adalah celah pertama setan untuk merasuki manusia dan menguasai pola pikirnya. Yang kedua, kasus pemuda dari Jawa Tengah. Ada videonya semua sebenarnya, dari Semarang. Itu sampai ketika kesurupan, jadi kesurupannya ini selalunya habis tidur tuh kesurupan. Bapaknya dipukulin. Pertama, kesurupan bapaknya dipukulin. Bapaknya dipukulin. Nanti saya jelaskan kenapa gitu. Pertama, tiba-tiba keluar kayak kena tomcat. Tahu tomcat Mas? Iya. Yang lukanya luka bakar. Iya. Kan saya tadinya dikasih lihat melalui HP admin kan. Setiap narasumber yang mau kita undang kan kita observasi dulu. Kayak apa coba lihat gangguannya. Saya kira itu dia mengalami depresi, self harm, yang ngiris-ngiris sendiri itu loh. Wah ini mah self harm saya bilang. Nun saya udah boleh digini kan? Oh, ini kan rapi sekali tuh. Oh, tomcat macam apa bisa seperti ini? Pas saya lihat kan di studio, wah ini mah bukan luka sayat, itu luka melepuh Mas. Kayak gini nih. Nah ini kemarin saya habis kena tomcat, mirip gini, melepuh. Tapi ini udah kering. Kayak kena bara api gitu lah ya? Ya, kayak melenting-melenting gitu. Iya. Terus melepuh kan. Tadinya satu sampai akhirnya penuh, satu tangan, dua tangan. Jadi saya lihat, kayak harimau aja itu. Kasihan sekali. Pas dirukyah, ya meracau, meraung-raung itu kayak apa itu harimau atau beruang. Ya itu. Nah, memang itu kasus sihir. Beliau kena kasus sihir asli itu. Karena ada kita analisa kan, kemudian kalau dianalisa kita cocokkan dengan referensi kitab ulama, betul atau enggak. Kemudian ketika kami kunjungi rumahnya, kita follow up kasusnya, kata bapaknya kan dia selalu kalau kerasukan menuju ke suatu etalase. Saya lihat etalasenya, kok isinya mainan semua. Ini mainan siapa saya nanya? Mainan adiknya. Oh saya tahu. Apa nalar Mas? Feeling Mas, intuisinya kira-kira kasusnya apa itu? Bisa nebak nggak? Kenapa dia nyerang etalase isinya mainan? Dan itu mainan adiknya. Nggak tahu. Dia nggak mendapatkan mainan dari kecil, sehingga merasa dibedakan sama adiknya. Paham? Kasih sayangnya dibedakan dalam persepsinya beliau. Jadi saya sampaikan bahwa ini celah setannya menguasai sehingga bikin kesurupan terus-menerus. Karena dia nggak pernah menyampaikan unek-uneknya. Orang tuanya sayangnya luar biasa Mas. Masya Allah. Orang tuanya sayang banget. Cuma untuk bisa mengerti anak yang tipenya introvert seperti beliau ini, itu kan butuh perjuangan. Dia merasa, kok aku nggak pernah dimengerti ya? Kok adikku aja yang dimengerti? Paham ya? Jadi kalau sampai menguasai kondisi kesadarannya, pasti ada jiwa yang bermasalah di situ, yang harus ditambal. Jadi dalam hal ini, akhirnya saya berusaha untuk memahamkan kepada keluarganya untuk bisa lebih
apa ya, perhatian lah istilahnya. Walaupun ayahnya itu lembutnya luar biasa, ibunya lembut, nggak pernah marah-marah. Saya bilang, Masya Allah tuh keluarga mantap lah. Penuh tata krama, penuh kelembutan. Tapi malah ya itu, mungkin dia ngerasa nggak seru, merasa nggak difahami. Akhirnya ketika sihir itu datang, masuk di celah apa tadi, kekecewaan dia. Tapi memang dia targetnya dari sihir itu. Sebenarnya ayahnya, kemungkinan besar ayahnya itu. Karena ketika dirukyah ayahnya juga reaksi. Oke. Jadi malah waktu pertama kali yang saya fokuskan nggak rukyah anaknya, tapi ayahnya yang kita rukyah. Itu ada tuh apa? Judulnya apa itu yang disayat-sayat itu kan? Ada itu videonya. Iya. Oh, saya pernah lihat tuh Pak Ustadz. Iya kan ya. Yang itu ya. Jadi diduga ke ayahnya karena memang jiwanya yang belum selesai dari dirinya sendiri, akhirnya malah kena ke dirinya. Iya. Tapi ini kita di luar konteks yang kesurupan tadi Pak Ustadz ya. Kadang nih kita juga suka ketemu orang gitu ya. Kadang padahal kalau misalnya dia ada gak suka atau apa gitu kan bisa sampaikan langsung aja gitu kan, enak gitu ya. Oh nanti kita yang bisa ada minta maaf segala macam gitu. Tapi biasanya koar-koarnya di belakang gitu. Nah ketemu orang kayak gitu enaknya dia apain Pak Ustadz? Kasih duit Mas. Hah? Kasih duit. Kasih duit. Kayak gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya kita welcome aja untuk discuss misalnya gitu ya. Itu nggak semua orang punya keberanian untuk itu Mas. Ya mungkin karena latar belakang pola asuh kan bisa jadi. Atau karena memang pada bawaan karakternya itu yang pragmatis, takut menyinggung orang, akhirnya nggak berani disampaikan, ngomongnya di belakangan seperti itu. Macam-macam lah. Atau kadang juga disimpan sendiri Pak Ustadz, sampai akhirnya jadi sakit dia. Iya. Banyak kasus yang kayak gini disimpan sendiri kemudian sakit dikiranya kena santet. Banyak Mas, banyak banget. Dari 700 berapa sekarang videonya itu? 700 sekian video kami itu kan hampir sebagian besar kita memecahkan kasus ini, sakit batinnya itu, sakit hatinya. Dipendam sendiri gitu ya. Walaupun memang ada setan di sampingnya, tapi kita mau tahu nih akarnya apa, kenapa setan sebetah ini. Tapi pernah nemuin nggak Pak Ustadz dari 700 kasus ada kasus yang pura-pura kesurupan? Banyak. Ada Mas. Itu kasusnya, ya mohon maafnya kita bilang bukan yang kesurupan asli. Pertama, ketika saya habis selesai kajian, tiba-tiba ada yang kesurupan, wanita. Kesurupan hebat Mas, bukan cuma sekedar ngomong. Dia sampai berubah jadi macan. Perilakunya ya. Dia nyakar-nyakar, nyerang sana kemari gitu. Pokoknya orang dicakar, brutal. Iya, dia nyerang siapapun yang mau membantu. Karena itu kan pengajian. Waktu itu banyak ibu-ibu, ibu-ibunya banyak diserang sama dia. Kemudian waktu itu si gadis ini datang sama kedua orang tuanya, ya kan? Kedua orang tuanya nampingi terus kan. Kemudian dirukyah tuh, saya bacain terus menerus, kok nggak bergeming, maksudnya nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik, statis loh kesurupannya tuh, teriak-teriak, nyakar-nyakar dan lain sebagainya. Akhirnya karena waktu itu mau zuhur, saya mau cepet kan, saya minta kedua orang tuanya untuk nungguin di luar. Saya bersama tim saya, jadi 3 orang di situ ya. Saya, tim saya dan yang kesurupan ini, saya bilang, saya atur intonasi suara saya seperti kakak yang bilang ke adiknya, udah Mbak, kamu pasti capek ya, kamu pasti menghadapi masalah bertahun-tahun sendirian kan. Dia langsung berhenti, kesurupannya berhenti, langsung nangis. Betul Ustaz, katanya gitu. Betul. Kenapa tuh? Curhat aja daripada kayak gini terus, nggak menyelesaikan masalah. Nah ternyata miskomunikasi sama orang tuanya. Saya nggak bisa sebutkan apa permasalahannya ya. Jadi ketika orang tuanya di situ, dia sebenarnya main protes tuh. Tolong dong ngertiin aku. Aku tuh juga anak yang berhak argumennya didengarkan, yang keluhannya didengarkan dan juga dihibur.
Nah selama ini dia nggak mendapatkan itu. Qadarullah memang dua-duanya keras. Ini kita bukan dalam rangka supaya membenci orang tua, enggak ya. Akhirnya saya pahamkan, Mbak kan sudah besar, sudah beranjak dewasa. Maka saya ubah pola pikirnya. Dalam Islam tetap diwajibkan untuk birrul walidain. Perkara perilaku buruk orang tua kepada kita, kepada anaknya, itu kan urusan mereka sama Allah. Urusan kita sama Allah adalah kewajibannya birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti sama orang tua, itu yang akan ditanya. Bukan ditanyai bagaimana perilaku orang tuamu ke kamu, enggak. Tapi gimana perilakumu ke orang tuamu. Kalau misal orang tua Mbak tidak di luar ekspektasi Mbak, maafkan. Orang yang paling berhak mendapatkan maaf kita ya orang tua. Saya pahamkan itu, saya istilahnya tazkiyatun nafas ya. Membersihkan jiwanya dengan ya menyampaikan arahan-arahan sesuai arahan Islam, sesuai arahan Quran dan hadis. Dia nangis, ya kan? Dia menyesal, dia bisa memahami dan berusaha untuk move on. Habis itu saya suruh sungkem, orang tuanya suruh masuk lagi, saya suruh sungkem. Makanya kok dari waktu saya meruqyah kok ada orang tuanya dia statis terus tuh, nggak bisa lepas dari kesurupannya. Ternyata memang dia dalam kondisi yang nggak nyaman dan tertekan karena di situ ada orang-orang yang menurut dia itu orang yang menekan jiwanya selama ini, menekan batinnya selama ini. Berarti dia kayak macan sadar Ustaz? Ya nggak bisa mengendalikan, tapi setengah sadar gitu loh. Ibaratnya apa ya, kalau dalam psikologi katarsis namanya, pelepasan emosi negatif. Itu cerminan dari alam bawah sadar dia. Ada setannya enggak? Ya setan korin yang bisik-bisikin, yo ngamuk. Gitu. Iya. Makanya kita mesti lihai ini kira-kira karena apa murni 100% jin atau yang lainnya. Jadi bukan dengan cara menerawang, itu bukan manhaj saya, bukan metodologi saya dalam mengobati. Metode menerawang itu gimana sih? Ya menerawang ini jinnya apa bentuknya, dilukis, itu menerawang maksudnya. Okay. Ya. Terus ada lagi Mas? Ada. Pura-pura rata-rata orang-orang yang seperti itu tuh wanita Mas. Kebanyakan. Yang pura-pura kesurupan rata-rata wanita. Iya. Tapi ini saya nggak lagi menuduh Mbak Linda ya. Iya. Ini secara kasus ya, ini Faizal. secara umum yang saya pernah tangani kebanyakannya kasus wanita karena memang wanita kan diberikan kelebihan berupa perasaan yang lebih dominan daripada laki-laki. Jadi mudah baper. Ya kan, mudah terbawa perasaan. Pernah, ini kasus pelik sekali Mas. Seorang ibu, dia sudah punya cucu, diruqyah gitu, reaksinya mirip statis, nangis, kemudian dia merengek-rengek, diruqyah sama terus kayak gitu reaksinya. Akhirnya saya minta, Pak suami tolong keluar dulu. Saya mau bicara ngobrol empat mata sama ibunya. Akhirnya mau terbuka. Dan kasusnya bikin saya shock. Beliau itu menyimpan rahasia karena pernah dilecehkan sama saudara kandungnya sendiri. Dulu ketika masih kecil, dia khawatir kalau suaminya itu tahu dan meninggalkan dia. Nah, karena kekhawatiran yang berlebihan itu yang menjadikan kecemasannya berlebih, gangguan kecemasan Mas. Akhirnya reaksinya nangis dan dianggapnya itu jin. Padahal itu ada kenangan buruk yang masih kesimpan. Coba bayangin deh, ini yang nyakiti keluarga loh ya. Kalau orang lain mungkin bisa move on, keluarga itu susah move on, apalagi saudara kandung. Apalagi sampai merenggut masa depan ya dalam tanda kutip. Ada nggak jejak setan di situ? Ada, tapi bukan akarnya, paham ya? Kayak misalnya ada nggak pohon pisang di situ? Ada pohon pisang. Kalau kita tebang daunnya bisa tumbuh lagi. Tebang aja batangnya sampai akar-akarnya dicabut. Nah, akar permasalahannya ini apa? Ini yang harus kita fokuskan. Berarti gejalanya dia tuh kayak misalnya lagi ngobrol tiba-tiba nangis gitu. Ya.
Dikiranya Lebih. orang kesurupan. Lebih ke situ. Oke. Ada juga kasus nenek-nenek dan anaknya. Jadi setiap hari itu tubuhnya tuh gini-gini, bahunya tuh naik-naik gitu. Dianggapnya kena kutukan. Oke. Kutukan loh ya, ngeri sekali kan kayak di film-film. Kenapa sampai dianggap kena kutukan? Karena anaknya menempati rumah yang itu rumah sengketa lah gitu. Rumah yang bukan sengketa, rumah yang pemiliknya tuh nggak ridho kalau itu rumah dijual. Gitu. Dikiranya jin di situ mengganggu. Saya cek, analisa kan. Saya wawancarai anamnesa. Wawancarai dulu kira-kira ada masalah apa. Dilihat beberapa tandanya. Oh, permasalahannya ada pada batinnya. Beliau punya permasalahan patah hati. Saya nanya kenapa patah hati? Sampai detik itu saya obati, beliau masih digantung. Tidak diceraikan sama suaminya, sedangkan suaminya itu nikah lagi sama wanita lain. Dari anak-anaknya kecil. Ya pantas. Kena saraf. Sakit lah. Paham ya? Anaknya juga kesurupan. Yang perempuan kenapa? Ya sakit hati sama ayahnya. Ada rekaman bawah sadar itu yang bisa jadi potensi setan itu untuk menguasai badannya. Ya ini kalau dalam tinjauan orang-orang psikolog atau psikiater, mereka bisa mendiagnosa. Karena urusan batin yang kuat di sini, urusan mental yang kuat di sini. Kalau yang kasus-kasus kayak tadi yang keluar darah, kegores-gores, keluar api di rumah, ini kan di luar nalar kita. Jadi saya membedakan ini, yang murni membingungkan dan yang ada intervensi dari jin, dari alam bawah sadar, dari mentalnya. Itu sih makanya ada pepatah bilang ya, kalau misalnya kulit tergores ya gampang disembuhin, tapi kalau hati tergores, wah, itu gimana? Puitis juga. Ya udah Pak Ustadz, makasih banget ya sama-sama udah datang dan udah, ya mudah-mudahan kalian dapat sesuatu ya dari video pada kali ini, karena memang kasus Vina Cirebon itu menyita banyak perhatian publik dan juga tentunya orang-orang yang terlibat kan juga terkuras emosinya di situ ya. Makanya selalu ketika gue angkat kasus Vina Cirebon, gue berharap bahwa sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dari kasus ini. Sekali lagi dari Banyumas, gue Fajar Aditya, RJ 5 berdiri. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.